Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini Bu Teti akan tutorial tentang rumus if tunggal dan majemuk dalam aplikasi Microsoft Excel. Oke, yang pertama kita akan membuat judulnya terlebih dahulu dari kolom A sampai I, Match and Center. Kemudian kita ketik ya, data nilai ujian kelas 6. Oke, selanjutnya kemudian di bold. Nah, kemudian kita akan membuat nomornya terlebih dahulu di kolom sel A3, kemudian nama, nilai tik, kemudian nilai SBDP, kemudian nilai tahfidz. Oke, selanjutnya di sini ada rata-rata, kemudian keterangan dan predikat. Selanjutnya kita akan rapikan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita kecilkan dulu kolomnya, kemudian nama dilebarin. Kita rapikan terlebih dahulu. Kita rata tengahin dulu ya. Setelah rata tengah, teman-teman silakan untuk membedakan dulu warnanya ya, mana yang kolom yang ada rumusnya dan tidak ada rumusnya. Ini yang tidak ada rumusnya kita kasih warna kuning saja, dan untuk yang ada rumusnya itu kita kasih warna biru saja, supaya bisa membedakan antara yang ada rumus dan tidak ada rumus. Oke, selanjutnya teman-teman kita isi nomornya terlebih dahulu. Kita copy cepat saja, yaitu file series supaya tersusun. Kemudian rata tengah supaya rapi. Nah, ini isi nama bebas ya. Misal di sini namanya itu Raffi. Kemudian Nadia. Kemudian Silmi. Nah, kita isi terlebih dahulu angka-angka nilainya. Misalkan Raffi, nilai TIK-nya Oke teman-teman, kita akan mengisi rata-rata. Nah, untuk kolom rata-rata ini menggunakan rumus ya teman-teman. Harap diperhatikan baik-baik, karena untuk rumus itu jika salah rumus akan salah juga. Nanti hasilnya akan error juga jika rumusnya salah. Baik itu dalam penulisan huruf atau simbol-simbol. Oke? Nah, untuk menyerahkan rumus itu kita sama dengan, nah untuk rata-rata itu diketik average atau average. Ketika teman-teman diketik itu akan muncul ya pilihannya. Nah berarti itu kalian benar menulis rumusnya. Kemudian teman-teman rata-rata itu kita akan klik nilai yang mau dijadikan rata-rata, yaitu nilai-nilai TIK, nilai SBDP dan nilai tahfidz. Kita klik dan tarik saja, kemudian kurung tutup dan enter. Selanjutnya teman-teman lakukan sama ya, sama dengan terlebih dahulu. Kemudian rumus rata-rata itu average, diingat-ingat rata-rata itu average, kurung buka, kemudian kita pilih nilai TIK, nilai SBDP dan nilai tahfidz. Itu ditekan, diklik, ditahan. Nah, jika sudah, teman-teman kurung tutup dan enter. Kemudian kita akan mengcopy cepat saja ya. Nah, itu ada kotak kecil di pojok kanan bawah. Nah, itu fungsinya untuk mengcopy cepat. Nah, rumusnya sudah tercopy.
Kemudian teman-teman kita akan memasukkan keterangan. Namun sebelumnya kita harus membuat dulu ya keterangannya itu seperti apa. Kita ketik keterangan. Kemudian kita kasih warna sebagai tanda. Nah, untuk keterangan ini, nah, nilainya lebih besar atau simbolnya lebih besar sama dengan 75 itu dikatakan tuntas. Nah, jika nilainya itu kurang ya, tanda kurang sama dengan 75, tidak tuntas. Oh iya teman-teman, untuk 75 ini adalah KKM-nya. KKM-nya itu kita sebut misalkan di sini 75 ya. Kemudian kita buat dulu aja info keterangan selanjutnya, yaitu predikat ya. Nah, untuk predikat di sini ada 4 predikat. Untuk nilai 85 sampai 95 kita kasih predikat A. Untuk nilainya 76 sampai 84 kita beri predikat B. Kemudian untuk nilai 70 sampai 75 kita kasih predikat C. Kemudian untuk nilainya 0 sampai 69 kita kasih predikat D. Nah, kita rapikan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita beri garis all border. Kemudian kita kasih warna. Nah, jika sudah rapi seperti ini. Oh iya, betul lupa. Nah, untuk rata-rata nih seperti ini. Jadi rata-rata ini kita akan memberi warna secara otomatis warna merah jika nilainya itu kurang dari KKM. Nah, KKM-nya itu adalah 75. KKM-nya itu 75. Jadi yang nilai rata-ratanya itu di bawah KKM dia akan warna merah otomatis. Caranya gimana? Di blok dulu nilai rata-ratanya ya, kita tarik di blok semuanya. Kemudian conditional formatting. Itu di menu home ya, ada conditional formatting seperti ini. Kemudian pilih yang pertama highlight cell rows. Kemudian yang kedua, less than itu kurang dari. Jadi yang nilainya kurang dari KKM, nah kita tulis KKM-nya. Nilainya kurang dari KKM, KKM-nya berapa tadi? 75. Nah, maka dia akan warna merah secara otomatis. Nah, karena 70 ini di bawah KKM, makanya dia warna merah secara otomatis tanpa perlu teman-teman untuk mewarnai sendiri. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan rumus if untuk keterangan. Nah, untuk keterangan ini menggunakan rumus if tunggal. Jadi if-nya itu cukup satu saja. Nah, untuk keterangan ini teman-teman silakan untuk memasukkan simbol sama dengan untuk menyalakan rumus. Oke, supaya lebih terlihat lebih jelas ya, kita perlu di zoom. Sama dengan if kurung buka. Nah, kurung buka ini teman-teman, nah nilai rata-rata diambil dari nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata di Excel Buteti itu terdapat di sel F4. Jika nilai rata-rata lebih besar sama dengan 75, nah di sini makanya teman-teman itu kata makanya itu diganti pakai rumus, pakai simbol. Dilihat di situ teman-teman pakai titik koma atau koma. Nah, di laptop Buteti itu menggunakan titik koma. Kemudian tuntas ya, jika nilainya lebih besar sama dengan 75 itu dikatakan tuntas. Dan jangan lupa kata tuntas itu menggunakan tanda petik. Nah, kemudian jika tidak itu tidak tuntas. Nah, ini jangan sampai salah rumus nih, Buteti tidak ada tanda petik tuh. Seperti itu. Coba teman-teman, salah simbol pun dia akan salah. Coba salahnya di mana ya? Kita lihat. Nah, tanda petiknya tidak diketik setelah kata tidak tuntas. Harusnya tanda petiknya ada.
Oke, selanjutnya kita copy cepat. Oke, untuk berlatih silakan untuk diketik kembali sama dengan if jika kurung buka nilai rata-rata. Jika nilai rata-ratanya itu lebih besar sama dengan 75 titik koma itu maka dikatakan tuntas. Jika tidak itu tidak tuntas. Apakah nilai 70 itu merupakan tuntas atau tidak tuntas? Nah, itu secara otomatis ya. Selanjutnya teman-teman, kita akan membuat rumus predikat. Ini agak rumit ya, tapi insya Allah dipermudah. Nah teman-teman, perlu diperhatikan untuk predikat ini, predikat 85 sampai 90A, 76 sampai 84B, 70 sampai 75C, dan 0 atau kurang dari 69 itu dapat predikat B. Selanjutnya teman-teman, perhatikan baik-baik ya untuk rumus predikat ini. Jangan lupa untuk ketik sama dengan untuk menyalakan rumus, kemudian if. Nah, ini if yang pertama karena ini if-nya majemuk ya. Jika kurung buka nilai rata-rata lebih besar sama dengan, nah yang pertama itu predikat apa dulu? Nah, jika nilai rata-rata lebih besar sama dengan 85, jadi teman-teman fokus ke angka yang pertama, 85, makanya pakai apa? Ayo, pakai titik koma atau koma. Jika nilai rata-rata lebih besar sama dengan 85, Bu Teti di sini menggunakan titik koma, maka dapat predikat A. Jangan lupa kalau teks itu menggunakan tanda petik 2. Tanda petik langsung 2 ya, bukan tanda petik yang 1 terus diketik lagi jadi 2, bukan ya. Kemudian yang kedua, nah ini titik koma di sini sebagai pemisah ya, pemisah antara rumus yang pertama atau if yang pertama dengan if yang kedua. Nah, if yang pertama sudah, sekarang if yang kedua. Jika diklik lagi F4 atau nilai rata-rata lebih besar sama dengan berapa? Kita lihat predikat B itu angkanya dari berapa? Dari 76. Jika nilai rata-rata lebih besar sama dengan 76, maka dapat predikat B. Nah, itu untuk rumus if yang kedua. Nah, dari situ sampai situ ini rumus if yang pertama. Nah, kemudian titik koma sebagai pemisah. Kita buat lagi rumus if yang ketiga. Jika, terhalang, kurung buka, nilai rata-rata lebih besar sama dengan, nah yang ketiga itu dari angka berapa? 70 ya kawan-kawan, 70. 70, maka dapat predikat apa? C ya, tanda petik 2. Kemudian nah itu rumus yang ketiga, kita pisahin lagi menggunakan titik koma. Nyalakan lagi rumus if yang keempat. Jika kurung buka nilai rata-rata, nah ini rumusnya berbeda ya teman-teman. Kalau tadi lebih besar sama dengan, sekarang kurang dari. Ayo diingat kembali simbol kurang darinya ya. Kurang dari sama dengan 69, maka dapat predikat D. Nah, diperhatikan kembali rumus if-nya itu karena predikatnya ada 4, jadi ada 4. If-nya ada 4 ya. Kemudian jangan lupa untuk ditutup, kurung tutupnya ada 4 karena predikatnya ada 4. Kemudian setelah itu baru deh enter. Nah, supaya cepat ditarik saja. Oke teman-teman, jangan lupa untuk dirapihkan mungkin ya teman-teman. Untuk dirapihkan rata kanan kirinya, kemudian untuk di all border. Nah, mungkin cukup sekian tutorial dari Bu Teti. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.